Lur, selamat datang di Ngidul Ngalobu mau film jadul. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Nilai ujian masih jelek, kebanyakan main Among Us sih. Boleh lah mabar kita ya. Kali ini kita akan mengidul film animasi yang kocak tapi juga sangat mengharukan. Salah satu film karya Pixar terbaik dan juga mendapatkan Oscar yang berjudul Up tahun 2009. Banyak pesan moral dan juga ada beberapa fakta menarik tentang film ini, jadi tonton sampai habis. Bercerita tentang seorang kakek yang berpetualang untuk menepati janji kepada istrinya yang telah meninggal dengan ditemani seorang anak kecil yang kebetulan mampir ke rumahnya. Sebelum lanjut, seperti biasa kita pantun. Jangan, kita ganti bule aja kali ini lur. Bule juminten dodol sabun, monggo sekecaaken. Si kecil aktif ya bun. Carl Fredricksen, seorang anak yang bermimpi menjadi penjelajah dunia. Dia melihat film dokumenter idolanya yaitu Charles Mans, seorang penjelajah yang berhasil sampai di Paradise Falls, tanah yang hilang di Amerika Selatan, dengan menggunakan balon Zeppelin bersama anjing-anjing kesayangannya. Charles pun pulang dengan membawa kerangka monster dari Paradise Falls, tapi para ilmuwan menuduhnya berbohong. Charles dicopot dari keanggotaan penjelajahnya dan dia berjanji akan kembali ke tanah yang hilang dan tidak akan pulang sampai bisa menemukan monster tersebut hidup-hidup. Di dalam rumah tua dan rusak, Fredricksen bertemu dengan seorang cewek bernama Ellie yang juga mengidolakan Charles. Mereka pun membuat klub penjelajah yang beranggotakan 1, 3, 5. Mereka berdua aja. Dan Fredricksen mendapatkan lencana klub dari Ellie. Malam harinya Ellie mendatangi kamar Fredricksen. Ellie pun menunjukkan buku petualangannya. Dia bermimpi bisa tinggal di atas Paradise Falls dan Ellie memaksa Fredricksen untuk membawa dirinya ke sana lur. Sampai akhirnya Fredricksen si pendiam dan Ellie si barbar menikah. Rumah tua dan rusak itu pun mereka beli dan perbaiki bersama. Fredricksen dan Ellie menjalani hari-hari mereka dengan penuh kesederhanaan dan kebahagiaan. Tapi sayangnya Ellie keguguran. Fredricksen pun menghibur Ellie dan mengingatkan mimpi mereka berdua. Tabungan dipersiapkan untuk ke Paradise Falls, tapi ya tabungannya selalu kepake lur. Hari demi hari berlalu, tanpa disadari mereka sudah sangat tua dan mulai melupakan impian mereka. Namun Fredricksen tiba-tiba teringat dan langsung membelikan tiket pesawat meskipun hanya ke Venezuela. Namun tiba-tiba Ellie jatuh sakit dan akhirnya... Kini Fredricksen hidup sebatang kara, karena sudah tua dia harus pakai alat bantu jalan dan alat bantu pendengaran. Terlihat Fredricksen tetap memakai lencana klub penjelajah dari Ellie. Dan inilah kegiatan Fredricksen sehari-hari. Hanya rumah Fredricksen yang bertahan di sana. Sekitarnya udah jadi gedung-gedung tinggi lur. Berkali-kali rumah Fredricksen ditawar dengan harga tinggi tapi dia menolaknya. Lalu datanglah anak super menggemaskan bernama Russell dari grup penjelajah hutan yang punya tugas terakhir untuk membantu orang tua. Fredricksen pun berbohong jika ada burung liar dengan mata besar yang merusak tamannya. Namanya anak kecil ya, percaya aja lah si Russell ini ya kan. Lalu Fredricksen pun marah ketika kotak suratnya nggak sengaja ditabrak traktor dan kemudian... Karena dianggap meresahkan, rumah Fredricksen akan digusur dan dia akan dimasukkan ke panti jompo. Awalnya Fredricksen sudah pasrah, sampai akhirnya dia menemukan buku petualangan milik istrinya dan akan menepati janjinya. Keesokan paginya, panti jompo Shady Oaks datang menjemputnya, dan yang terjadi...
send you a postcard from Paradise Falls. Bu, aku miber, Bu. Kemudi terbang menggunakan penggiling kopi dengan sayap dari tirai rumah. Fredricksen pun sudah berada di atas awan, tapi... Hi, Mr. Fredricksen. It's me, Russell. Oh, this makes it go right, and that one's left. Rumah mereka semakin tinggi dan cuaca buruk pun terjadi. Mereka terjebak di badai petir awan cumulonimbus. Fredricksen terbangun dari tidurnya dan tanpa disangka-sangka Russell yang menyetir rumah tersebut dengan bantuan GPS dan Russell bilang bahwa mereka sudah sampai di Amerika Selatan. Fredricksen gak percaya omongannya lalu memutus beberapa balon agar bisa turun ke bawah awan. Dan ternyata... Take hours to get down. Wait! Hey! Kabut tebal menghilang dan terlihat Paradise Falls yang ada di ujung daratan tersebut. We made it, Russell. Karena mereka berdua nggak bisa manjat ke atas rumah, terpaksalah jalan kaki ya kan? Dan 3 hari lagi helium di dalam balon akan bocor. Di tempat lain kawanan anjing mengejar makhluk misterius dan karena bunyi dengung alat bantu pendengaran Fredricksen, anjing-anjing ini pun terganggu dan makhluk itu terselamatkan. Lalu Russell ingin buang air besar dan setelah itu Russell melihat jejak burung yang sangat besar yang ternyata... Gotcha. Little snipe. Nice snipe. Fredricksen kaget melihatnya, tapi burung ini ternyata sangat baik dan sangat menyukai Russell. Russell pun memberi nama burung peliharaan barunya ini yaitu Kevin. Get out of here. Go on, beat it. Fredricksen tidak mengizinkan Russell memelihara Kevin, tapi diam-diam Russell terus memancing Kevin dengan makanan favoritnya yaitu coklat. Lalu terdengar suara seseorang, tapi mereka salah, Lur. Oh yes, Bruh. my name is Doug. Anjing bernama Doug ini bisa berbicara melalui kalung canggih yang dibuat oleh tuannya. Doug ditugaskan tuannya untuk menangkap burung besar alias Kevin. Kocaknya Doug ini malah mohon-mohon ke Kevin agar bisa membawanya ke markas. 3 anjing pemburu, Beta, Delta, dan pemimpin para anjing yaitu Alpha menemukan jejak Kevin. Tapi si Alpha ini aduh muka boleh galak tapi kabel suaranya rusak. No. Soon enough the bird will be ours yet again. Please, oh please be my prisoner. Doug, stop bothering Kevin. That man there says I can take you. Fredricksen terganggu kehadiran Kevin dan Doug yang berantem terus. Dengan melemparkan bola dan coklat, Fredricksen berharap bisa lolos dari pandangan mereka. Tapi nggak semudah itu. I think that did the trick. Hi, master. Malam harinya mereka ngobrol-ngobrol. Ternyata bukan hanya Fredricksen tapi Russell juga kesepian dalam hidupnya. Dia tidak tahu di mana orang tuanya berada. Russell pun meminta Fredricksen untuk menyilangkan hatinya atau berjanji untuk membawa Kevin. Kata-kata Russell ini persis seperti ucapannya si Ellie, Lur. Keesokan paginya gas helium di dalam balon mulai habis. Mereka pun harus segera pergi ke Paradise Falls. Tapi Kevin tidak bisa ikut karena dia akan menemui bayi-bayinya di tempat yang berlawanan arah. Dan tiba-tiba... Alpha, Beta, dan Delta bertanya ke Doug di mana burungnya. Mereka pun memaksa Fredricksen dan Russell untuk ke markas tuannya. Dan Paradise Falls pun semakin jauh. Oh, get away from me. Hey. Ternyata tuan mereka adalah Charles Mans. Charles pun mengundang mereka untuk makan dan mengatakan ke anjing-anjingnya bahwa mereka berdua bukanlah penyusup. Betapa senangnya Fredricksen yang diundang masuk ke balon Zeppelin mewah milik idolanya ini. Lalu Doug yang gagal menjalankan misinya dihukum Alpha memakai kerucut anjing. Di dalam kediaman Charles ada museum antik dengan berbagai kerangka hewan langka di dalamnya. Charles pun membetulkan kabel suara milik Alpha, Lur. There you go, big fella. Thank you, master. Makan malam sudah disiapkan. Charles menceritakan bahwa bertahun-tahun dia menghabiskan sisa hidupnya untuk mencari burung raksasa, agar dia bisa kembali pulang dan membersihkan nama baiknya. Masalahnya si Russell keceplosan bilang kalau kerangka itu mirip dengan Kevin.
hewan peliharaannya yang sangat menyukai coklat. That looks like Kevin. Kevin? Yeah, Fredricksen terancam, dan ketika Charles lengah karena melihat Kevin yang ternyata ada di atap rumah, mereka berdua langsung kabur dari sana. It's here. Doug dan Kevin pun membantu mereka dari kejaran komplotan anjing-anjing milik Charles. Mereka berempat berhasil selamat. Kaki Kevin yang terluka karena gigitan Alpha diobati oleh Russell, dan karena itu mereka harus mengantarkan Kevin ke sarangnya. Charles yang tahu Doug berkhianat langsung melacak kalung miliknya, dan akhirnya Kevin sampai di sarangnya. Tapi run, Kevin, run! Charles mengalihkan perhatian Fredricksen dengan membakar rumahnya sehingga banyak balon yang meletus. Kevin pun berhasil ditangkap, Lur. Fredricksen marah ke Russell dan Doug karena menghambat tujuannya, tapi Russell juga ngambek karena Fredricksen membiarkan Kevin pergi begitu aja. Lalu sampailah Fredricksen di tempat impian istrinya, Paradise Falls. Janji sudah ditepati. Fredricksen baru tahu ada banyak foto-foto perjalanan hidup mereka berdua di buku petualangan milik Ellie. Dan di akhir buku ada foto mereka berdua dengan tulisan terima kasih atas petualangannya. Sekarang waktunya membuat petualangan baru. Lalu ketika Fredricksen akan menghibur Russell yang ngambek, I'm gonna help Kevin, even if you won't. No, Russell, no! Fredricksen pun membuang semua barang-barang agar rumahnya bisa terbang kembali dan menyusul Russell. Terlihat hanya kursi kesayangan mereka berdua yang ditata oleh Fredricksen. Luar biasa, keren ente om. Betapa bahagianya Fredricksen melihat Doug yang kembali. Russell berhasil masuk Zeppelin dengan beberapa balon dan alat peniup daun. Tapi sayangnya para anjing menemukannya. Russell pun dikurung dan Charles tahu betul bahwa Fredricksen pasti akan segera menyusul. Dan tanpa pikir panjang, Russell dijatuhkan dari Zeppelin. Mr. Fredricksen! Russell tidak diperbolehkan ikut. Fredricksen dan Doug menyelinap masuk melewati ventilasi dan akhirnya Kevin ditemukan. Karena banyak anjing penjaga, Fredricksen mengalihkan perhatian mereka dengan melemparkan bola tenis di alat bantu jalannya. Who wants the ball? Russell yang mencoba melepaskan dirinya dari ikatan terjatuh dari rumah. Charles belum mengerahkan 3 pesawat tempur anjing untuk menyerang Russell. Di lain tempat, Doug dikejar oleh komplotan anjing dan Fredricksen bertarung dengan Charles. Fredricksen dan Kevin kabur lewat tangga dari luar. Karena Doug berhasil mempermalukan Alpha, kini Doug menjadi pemimpin baru mereka. Dengan semangat membara, Russell berhasil menaiki selang air dan para anjing berhasil dia tipu. Master! Ketika mereka berempat akan kabur, Charles menembaki balonnya dan cepat-cepat Fredricksen menarik selang air agar rumah mereka tidak jatuh. Charles pun mencoba mendobrak pintu rumah dan tepat ketika selang air akan hancur, Fredricksen memancing Kevin dengan coklat favoritnya. Kevin! Chocolate! Oh, I am ready to not be up high. Mereka semua akhirnya selamat. Kevin berhasil kembali ke sarang dan bertemu dengan bayi-bayinya. Mereka pun harus berpisah dengan Kevin. Fredricksen, Russell, Doug, dan komplotan anjing kembali pulang menggunakan balon Zeppelin. Russell pun berhasil mendapatkan lencana membantu orang tua yang dipasangkan langsung oleh Fredricksen. Dan yang dipasangkan adalah lencana kebanggaan milik Ellie. Di akhir film, Fredricksen, Russell, dan Doug duduk bersama sambil makan es krim dan menghitung mobil-mobil yang lewat persis seperti kenangan Russell dengan ayahnya dulu. Lalu terlihat rumah Fredricksen dan Ellie yang jatuh tepat di atas Paradise Falls. Buyar, bagus banget film ini, Bun.
pantas menang Oscar sih lur. Visual bagus, scoring ketika momen sedihnya itu dapet banget. Konsep ceritanya juga sangat menarik. Tuh ya, buat yang fuckboy kalau udah nikah itu tiru Om Fredricksen, langgeng sampai tua. Meskipun udah meninggal, janjinya juga tetap ditepati. Selain cinta, persahabatan juga kerasa banget di film ini. Persahabatan ke hewan maupun ke anak yang beda umurnya sangat jauh. Umur tidak membatasi persahabatan lur, tapi nyolong korek itu baru membatasi persahabatan. Fakta-fakta menarik di film ini adalah balon yang digunakan Fredricksen itu jumlahnya 20.622. Sedangkan menurut perhitungan para ahli, untuk rumah seukuran tersebut butuh sekitar 20-30 juta balon agar bisa terbang. Gila, ini sampai diteliti loh nih. Lalu sekitar 500 anak mengikuti audisi suara Russell, dan rumah Fredricksen ternyata beneran ada. Tepatnya di Seattle. Rumah di antara bangunan-bangunan tinggi, ditawar harga tinggi oleh pengembang juga ditolak, dan yang nempatin adalah mbah-mbah berumur 84 tahun yang sudah meninggal 2008 lalu. Ini persis kayak cerita di film ini ya lur. Oke, itu aja, aku Icang undur diri, matur nuwun, dan anaknya aktif ya bun anaknya.